Halo semua, kali ini kita akan membahas tujuan yang keempat, yaitu tentang tata kelola atau corporate governance. Jadi di mana tata kelola perusahaan ini fungsinya untuk mengurangi resiko kecurangan. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan melihat peran dari tata kelola perusahaan, yaitu perannya berupa pengawasan, ya, pengawasan untuk mengurangi resiko audit, di mana secara SICPA terdapat tiga elemen, yaitu masalah mencegah, prevent, deter, atau menghalangi, detect, itu mendeteksi kecurangan. Jadi, mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan. Itu adalah fungsi dari corporate governance, di mana di sini tiga elemen itu adalah tiga ini. Tentang masalah culture of honesty and high ethics, management responsibility to evaluate risk of fraud, audit committee oversight. Oke, mari kita lihat yang pertama, yaitu tentang culture of honesty and high ethics atau budaya kejujuran dan juga etika yang tinggi di dalam perusahaan. Jadi di dalam suatu perusahaan faktor kejujuran ini sangat penting, ya. Oke, mari kita lihat. Oke, ini the most effective way to prevent and deter, ya, untuk mencegah dan menghalangi, yaitu kita mengimplementasikan anti fraud program and control, ya. Nah, di mana anti fraud program and control ini dibuat oleh nanti komite audit atau internal audit, ya, untuk diterapkan di um, perusahaan supaya nanti perusahaannya bisa mengurangi resiko kecurangan. Oke, yang pertama, masalah setting the tone at the top, ya. Jadi tone di sini bukan nada, ya, tapi pola atau sifat atau gaya, gaya kepemimpinan, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi artinya seperti ini. Kalau, ya, di bagian manajemen itu menerapkan sikap kejujuran dan integritas yang tinggi, hal itu juga akan memperkuat, ya, memperkuat kejujuran dan integritas dari karyawannya. Jadi ceritanya bisa dibilang manajemen ini adalah contoh daripada employee. Kalau yang manajemen sendiri bersikap jujur dan berintegritas, seharusnya itu akan diikuti oleh para karyawannya. Seperti itu, ya. Di sini ada banyak sekali masalah efektivitas dari kode etik, ya. Mungkin kita lihat sekilas saja. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat. Jadi di sini adalah macam-macam dari kode etik. Oke, seperti ada ini, ya. Example element of a code of conduct, kode etik. Nah, ini, ya, macam-macam. Di sini kita harus menghindari seperti konflik of interest, ya, meminimalkannya, ya. Terus masalah seperti outside activities. Jadi kalau ada karyawan yang punya aktivitas di luar itu harus dikurangi. Tidak bisa waktunya lebih banyak untuk aktivitas di luar perusahaan, ya, seperti itu contohnya. Terus juga masalah kode etik atas hubungan dengan klien dan supplier karena kita membawa nama perusahaan. Terus masalah seperti hadiah, entertainment, nah itu tidak boleh, ya. Karena ini bisa ini mempengaruhi, ya, masalah business decision. Ya. Jadi ini bukan hal yang etis, ya, seperti itu. Nah, lalu banyak macam, ya, seperti juga privacy and confidentiality, ya, kita harus menjaga rahasia perusahaan, ya, seperti itu. Jadi ini macam-macam kode etik contohnya. Tiap perusahaan bisa berbeda, tapi ini pada umumnya. Lalu yang kedua, kita harus bisa menciptakan, ya, ruang kerja, ruang lingkungan kerja kita yang positif. Jadi bisa dibilang seperti ini, ya, kesalahan, ya, entah itu secara error atau secara sengaja, itu bisa dikurangi, ya, bisa dikurangi ketika para karyawannya punya perasaan atau pola pikir yang positif, ya. Biasanya mereka punya pola pikir yang positif itu juga diimbangi oleh lingkup pekerjaan yang positif, ya, lingkungan pekerjaan yang positif, ya. Jadi di sini bisa dibilang, ya, when employee have positive feeling about their employer then when they feel abused, threatened or ignored. Jadi bisa dibilang positive feeling itu lebih bagus daripada tindakan negatif seperti mengancam, ya, seperti itu.
Jadi mereka akan lebih free untuk bertindak dan menyuarakan pendapatnya. Ya, jadi di sini perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti korupsi itu bisa sebenarnya ditekan, dikurangi dengan menciptakan lingkungan pekerjaan yang positif supaya para pekerjanya juga mempunyai pola pikir yang positif, bukan negatif seperti melakukan kecurangan. Jadi kedua adalah masalah lingkungan kerja. Lalu yang ketiga adalah tentang hiring and promoting. Jadi ada semacam apresiasi, penghargaan bagi para karyawan yang memang pantas dihargai. Atau dalam hal ini, mempromosikan employee, karyawan yang bisa dipercaya. Jadi, untuk bisa menghalangi, mencegah fraud, ya, companies, perusahaan itu biasanya punya kebijakan untuk memilih dan mempromosikan karyawan-karyawan yang mereka anggap bisa dijadikan kepercayaan, ya seperti itu. Karena ini penting ya untuk bisa seperti ada insider dalam employee-nya sendiri di lingkungan, di tahap karyawannya, ya di tingkat karyawan ada seseorang yang bisa ditanya-tanyai dan memberikan informasi mengenai ya kondisi dari lingkungan pekerjaannya mereka. Jadi harus ada orang yang bisa dipercaya. Oke, ini adalah yang ketiga. Lalu yang keempat, masalah training. Ya, ini masih dari ini ya budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Lalu bagian dari tata kelola. Yang keempat adalah training atau pelatihan. Jadi, khususnya pada para karyawan baru, mereka harus diajari masalah nih sikap etika yang benar, yang baik seperti apa di perusahaan tersebut tentunya ya. Supaya ya fraud ini bisa dikurangi atau mereka paham kalau kecurangan ini akibatnya sangat buruk ya seperti itu. Jadi diberikan pelatihan-pelatihan tentang ethical behavior. Oke, training. Lalu yang kelima masalah konfirmasi. Jadi biasanya dalam 1 tahun ya setiap karyawan itu mempunyai evaluasi atau ditanyai masalah tanggung jawabnya terhadap kode etik atau bisa dibilang progresnya selama ini setahun di perusahaan bagaimana. Mereka juga ditanyai tentang kode etik, juga masalah isu-isu yang ada masalah di perusahaan pada saat mereka bekerja. Ya, ini adalah semacam tata kelola perusahaan ya, cara untuk mengurangi resiko kecurangan. Karena biasanya ya, yang namanya kecurangan itu juga berangkat dari kekecewaan dari karyawan ya, ketidakpuasan dari karyawan. Jadi penting sekali melakukan konfirmasi secara berkala ya, seperti itu. Tergantung perusahaan. Biasanya minimal setahun sekali biasanya harus ya seperti itu. Lalu yang berikutnya masalah disiplin. Di sini masalah kita memberikan semacam punishment ya. Jadi punishment di sini supaya mereka mengetahui kalau ya apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka tidak atau gagal mengikuti kode etik perusahaan yang ada. Jadi punishment di sini lebih ke arah mereka supaya lebih disiplin ya, seperti surat peringatan ataupun mungkin penurunan jabatan ya seperti itu. Ya. Nah, itu adalah tentang culture of honesty and high ethic. Jadi lebih ke arah etikanya sebenarnya. Oke, lalu yang kedua tentang tata kelola yaitu masalah tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi resiko audit. Nah, di sini manajemen itu punya kewajiban tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko auditnya ya. Jadi seperti yang ada di gambar ini 10.6 nanti ya 10.6 ini. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini 10.6 ya. Di sini adalah nih, impact of anti-fraud control on fraud deterrence. Jadi bisa dibilang manajemen menerapkan anti-fraud control. Jadi mereka punya program anti-fraud ya, diterapkan dan mereka menilai dan mengukur kalau anti-fraud ini bisa mengurangi ya, mengurangi kerugian yang disebabkan karena ancaman fraud dan juga mengurangi kerugian ya masalah jangka waktunya ya, jangka waktu untuk melakukan fraud.
Ya, di sini diukur berkurang secara 50% dengan adanya anti-fraud policy. Jadi ada kebijakan-kebijakan. Terus penerapan kode etiknya mengurangi 50% kerugian, jumlah kerugian. Seperti itu. Ini adalah kontrol-kontrol atau program-program yang dilakukan oleh manajemen untuk dalam hal anti-fraud program, ya. Nah, ada contoh kayak gini, surprise audit, tiba-tiba diaudit, seperti di sidak. Hotline, jadi mereka bisa melapor dengan nomor hotline ini, ya seperti itu. Banyak macam contohnya. Nah, itu adalah masalah mengidentifikasi dan mengukur risiko audit. Jadi ini efektif fraud oversight, ya, pengawasan kecurangan yang efektif berasal dari manajemen itu mengakui kalau kecurangan itu bisa terjadi dan mungkin terjadi pada semua karyawannya, ya seperti itu. Jadi harus ada anti fraud control. Nah, seperti itu. Lalu ada masalah mitigating fraud risk, jadi mengurangi risiko fraud. Nah, di sini mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan kontrol tersebut dalam hal untuk mengurangi risiko kecurangan. Lalu yang berikutnya monitoring fraud prevention program and control. Jadi mereka memonitor secara berkala program dan juga kontrol dari pengendalian fraud tersebut. Ya, jadi di sini kunci utamanya ada pada internal audit karena mereka adalah pelaku utama untuk mengawasinya, ya, memberikan evaluasi dan menerapkannya ke setiap divisi yang ada. Jadi secara periodik dievaluasi, ya, apakah sudah efektif atau tidak. Kalau tidak efektif nanti programnya akan diganti, ya seperti itu, atau diperbarui, diupdate. Nah itu yang tentang kedua. Yang ketiga, masalah komite audit, pengawasan dari komite audit. Nah, jadi komite audit ini punya tanggung jawab utama untuk mengawasi ini financial reporting organization, ya, dan juga internal control process, ya. Nah, audit komite ini di bawahnya yang paling atas. Nanti kita lihat gambarnya. Oke, jadi the audit komite ini fungsinya untuk mengurangi, apalagi khususnya mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan oleh senior manajemen. Jadi manajemen tingkat atas itu akan dipantau oleh komite audit. Nah, baik ini dengan cara seperti apa ini? Dengan cara memberikan laporan langsung atas temuan-temuan, ya, dari internal auditor. Ya, jadi internal auditor itu di bawah kendali atau di bawah dari komite audit. Nah, nanti internal auditor perusahaan akan melaporkan ada temuan-temuan seperti ini, ya, yang perlu dibahas. Lalu secara periodik, ya, laporan tentang etika akan ini periodic reports by ethics officer about whistleblowing. Jadi ada laporan tentang whistleblowing. Ya, whistleblowing ini adalah semacam tempat untuk melapor. Ya, jadi setiap karyawan, semua karyawan itu punya hak ataupun kebebasan dari mereka untuk melaporkan kira-kira ada tindakan yang tidak benar seperti apa yang ada di perusahaan, termasuk kecurangan. Dan paling besar, ya, kecurangan itu terdeteksi karena adanya whistleblowing ini. Ya, jadi setiap individu bisa melapor dan biasanya laporan itu masuk ke audit komite seperti itu. Lalu ada report about lack of ethical behavior or suspect fraud. Jadi ada juga laporan-laporan lain tentang kekurangan dari ethical behavior sama kira-kira ada terduga kecurangan seperti itu. Nah, mari kita lihat dari corporate governance ini. Nah, ini adalah gambar dari responsibility for mitigating fraud risk. Jadi kita tadi bicara tentang culture of honesty and high ethic. Itu ada di bagian sebelah sini. Ya, ini. Jadi di sini harus menciptakan yaitu tadi kondisi lingkungan pekerjaan yang baik, ya, kejujuran dan integritas oleh manajemen ini, ya. Nah, itu diikuti oleh karyawan-karyawan yang ada di bawahnya, ya. Diciptakannya di sini. Lalu tadi dibilang tentang
pengawasan komite audit. Nah, pengawasan komite audit itu ada di sini. Nah, ini. Jadi komite audit itu pihak yang independen dalam perusahaan ya, walaupun sebenarnya tidak 100% karena komite audit itu dibentuk oleh board of director yang di atas ini. Ya, yang lebih independen adalah external audit ini. Nah, oke. Lalu ada juga tanggung jawab manajemen untuk evaluasi risiko kecurangan ini di sini. Nah, yang atas ini. Jadi tiga tahap ya. Ini tadi yang pertama, lalu ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah tugas-tugas mereka ini ya untuk mengurangi resiko kecurangan dari tiap tahap-tahap manajemen ini. Ya. Oke, jadi sekian untuk yang tujuan yang keempat tata kelola. Sampai jumpa di video berikutnya.